Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Seorang pria yang sudah tua duduk di depan rumahnya yang baru dibangun setelah rumah lamanya hancur karena badai. Dengan mata berkaca-kaca, ia menatap ke arah langit dan berbisik, "Tuhan, terima kasih. Engkau memberiku kesempatan untuk memulai kembali." Badai yang melanda memang meninggalkan luka, tetapi juga membawa kesempatan yang baru. Orang tua ini kehilangan banyak hal, tetapi ia memilih untuk bersyukur dan mempersembahkan kehidupannya kembali kepada Tuhan. Kisah ini mengingatkan kita kepada Nuh dan keluarganya. Setelah berbulan-bulan di dalam bahtera, akhirnya tanah pun mulai kering. Mereka melangkah keluar dari bahtera ke dunia yang telah berubah total. Sebuah awal yang baru. Dan apa yang pertama kali dilakukan Nuh? Ia tidak sibuk membangun rumah atau mulai menanam ladang, tetapi sebaliknya. Nuh dan keluarga mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban. Mari kita bersama-sama membaca dari Kejadian 8 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam." Saudara-saudara, mari kita saat ini coba membayangkan apa yang dirasakan oleh Nuh dan keluarganya saat setelah sekian lama pintu bahtera dibuka. Dunia yang mereka kenal sebelumnya telah binasa hilang. Segala sesuatu tampak baru dan mungkin asing. Tetapi ada satu hal yang tetap sama, yaitu Tuhan yang setia yang menyertai mereka. Hal pertama yang dilakukan Nuh setelah keluar dari bahtera bukanlah mencari makanan atau berusaha membangun tempat tinggal, tetapi yang pertama ia lakukan adalah mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita seringkali kita mendapatkan kesempatan yang baru. Apakah itu pekerjaan yang baru, tahun yang baru, awal tahun, pemulihan dari kesulitan, kesembuhan dari penyakit yang parah. Bagaimana kita meresponinya? Apa respon kita? Apakah kita langsung sibuk dengan rencana-rencana kita sendiri, karena ini adalah sesuatu yang baru? Ataukah kita seperti Nuh, menempatkan Tuhan sebagai yang terutama dan mempersembahkan hidup kita kepadanya? Saudara, Nuh mengerti bahwa awal yang baru bukan hanya tentang kesempatan untuk hidup kembali, tetapi juga tentang membangun hubungan yang lebih dalam kepada Tuhan.
Ketika kita mengalami pemulihan setelah masa sulit, ada dua kemungkinan. Kita bisa lupa kepada Tuhan dan kembali kepada cara hidup kita yang lama, atau kita bisa mendekat kepada Tuhan dan memulai dengan iman yang lebih kuat. Nuh memilih yang kedua. Ia mempersembahkan korban sebagai tanda syukur dan penyembahan dia kepada Tuhan. Apa kita juga mau mengutamakan Tuhan dalam setiap awal yang baru di dalam hidup kita? Saudara, setelah Nuh mempersembahkan korban, Tuhan berfirman bahwa dia tidak akan lagi membinasakan bumi dengan air bah. Ia menetapkan musim dan kehidupan untuk terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya memberikan awal yang baru, tetapi Tuhan juga akan menyertai dan memelihara setiap kita. Kita mungkin telah melalui badai di dalam kehidupan ini. Ada tantangan, kegagalan, kehilangan. Tetapi ketika Tuhan membawa kita kepada awal yang baru, Dia juga menyediakan janji untuk menyertai dan memelihara setiap kita. Apakah kita percaya bahwa Dia, Tuhan, terus menyertai di dalam setiap langkah ke depan kita? Ketika Nuh melangkah keluar dari bahtera, ia tidak hanya melihat dunia yang baru, tetapi dia juga melihat kesempatan yang baru untuk berjalan bersama dengan Tuhan dengan lebih sungguh. Hari ini mungkin setiap kita ada yang berada di dalam sebuah awal yang baru. Apakah itu pekerjaan, keluarga, kehidupan rohani kita? Bagaimana kita meresponinya? Mari kita meneladani Nuh dengan memprioritaskan, mengutamakan Tuhan, bersyukur di dalam setiap kesempatan, dan mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap kesempatan-kesempatan yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah setiap kami diberikan kesempatan yang baru, kami boleh menggunakannya dengan sebaik mungkin. Dan yang pertama yang kami lakukan, kami boleh bersyukur kepada Engkau. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Kesempatan yang baru adalah waktu di mana kami bisa semakin erat berelasi dengan Engkau. Iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Tuhan yang tolong kami, biarlah setiap kesempatan yang ada, kami boleh pergunakan dengan baik, dan kami boleh jalani bersama dengan Engkau. Karena kami percaya Tuhan akan menyertai kami, Tuhan akan memelihara, menjaga setiap kami. Tuhan, kami serahkan hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Biar kami selalu terus berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.